Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan sedikit background dari beliau. Beliau adalah pembicara ternama di bidang sales, motivasi, leadership, management, dan public speaking yang memiliki pengalaman lebih dari 26 tahun di Indonesia dan juga luar negeri. Di antaranya adalah India, Korea, Thailand, Malaysia, Rusia, dan banyak lagi negara lainnya. Kemudian beliau juga telah memberikan pelatihan lebih dari 3.000 perusahaan multinasional dan juga nasional. Serta sudah lebih dari 1 juta orang terinspirasi oleh beliau. Beliau adalah narasumber di Smart FM selama 13 tahun dan sudah melatih lebih dari 15.000 remaja melalui program Dream Achievers yang dijalankannya. Oke teman-teman, mari kita berikan sambutan yang meriah untuk Indonesia Favorite Trainer and Seminar Speaker, Mr. James Gui. Okay, thank you very much Fahri. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi bapak-bapak ibu sekalian. Selamat pagi para leader, para distributor yang hebat dari New Skin dan juga teman-teman yang hadir ya. Saya dengar hari ini ada berapa? 10.000 orang yang hadir. Amazing, amazing banget ya. Congratulations, congratulations. Okay, teman-teman, 90 menit ke depan saya akan bawa satu topik. Be a champion in you, ya. Jadilah seorang juara dalam diri sendiri. Apakah bisa? Apakah ada orang memang ditakdirkan untuk jadi juara, jadi pemimpin, ada hanya pengikut saja? Ya, apakah memang ada orang ditakdirkan untuk sukses dan kaya, yang lain tidak demikian? Gimana ya? Kok ada orang bisa sukses, ada orang tidak bisa sukses dan sebagainya? Apakah sesungguhnya karena kondisi pandemik ini? Ya, tidak juga sih teman-teman, karena kita tahu ya dalam kondisi biasa, kondisi normal tanpa pandemik pun ada banyak orang sukses, ada banyak orang susah, betul kan? Dalam kondisi pandemik pun ada banyak orang susah, ada banyak orang kaya. Jadi apakah sesungguhnya kondisi menentukan, kondisi lingkungan, kondisi ekonomi menentukan kondisi seseorang? Tidak selalu demikian. Ya, jadi 90 menit ke depan saya akan berbagi kepada anda dari knowledge dari seluruh dunia maupun dari pengalaman pribadi saya, bagaimana anda satu persatu, pribadi demi pribadi anda bisa jadi seorang juara. Impian anda bisa terwujud, cita-cita anda bisa tercapai. Bagaimana caranya? Nah, untuk dapatkan caranya saya usulkan 2 hal. Oke? Saya usulkan 2 hal. 1, silakan anda duduk manis. Okey, jangan sambil dengar, sambil WA-an, sambil dengar sambil sapu lantai, sambil dengar sambil goreng ikan. Ya, kalau bisa stop kegiatannya, duduk manis di satu tempat yang nyaman. Okey, sebisa mungkin ya. Kalau anda lagi nyetir mobil, minggir ke tempat parkiran supaya bisa konsentrasi. Okey, ya. Karena informasi yang akan saya berikan kepada anda, ilmu yang saya akan berikan kepada anda pasti sangat-sangat bermanfaat buat anda. Ya, okay, 1, kalau bisa duduk manis di satu tempat, konsentrasi, fokus. 1 ya. 2, siapkan kertas. Siapkan kertas. 1 lembar udah pasti nggak cukup. 1 lembar sudah pasti tidak cukup. Minimal juga 4 lembar, 5 lembar. Oke, siapkan ya 4-5 lembar. Karena ini adalah jurus-jurus sukses, jurus-jurus kaya. Oke ya. Siapkan 5 lembar. Ini di 5 lembar ini anda catat pelajaran dari saya. Apa yang saya ceritakan kepada anda catat. Oke? Siapkan pun juga 1 lembar kertas secara terpisah. 1 lembar kertas secara terpisah. Dan di 1 lembar kertas yang terpisah ini, silakan anda tulis di atas sebagai judul Take Action. Take Action. Oke, ya, jadi ada 2 kertas ya. 1 adalah penjelasan saya, pelajaran-pelajarannya itu anda catat di sana. Nah, sambil saya jelaskan pelajarannya, mungkin anda bilang, ini bisa saya kerjakan nih. Ini bisa saya lakukan nih. Ini bagus nih. Mulai dari besok saya bisa lakukan ini. Nah, yang menurut anda bisa dilakukan itu, buru-buru catat di kertas yang take action. Sehingga setelah 90 menit dari saya,
Anda punya 2 set kertas, satu ini pelajaran yang Anda simpan, Anda baca berguna buat Anda seumur hidup, ya. Dan 1 lembar itu yang judulnya take action. Enggak perlu banyak-banyak, yang penting 5 atau 6 atau ya 8, 10 catatan, ya. Apa yang mau Anda kerjakan, apa yang mau Anda lakukan. Setelah sesi ini selesai, setelah acara Nuskin sudah selesai, sore ini, besok Anda mulai praktekkan apa yang sudah Anda catat di halaman take action itu. Dan jika Anda mulai take action, jika Anda mulai implementasikan apa yang ada di halaman take action itu, saya jamin pasti Anda akan lihat hasilnya. Oke? Jadi manfaat yang akan Anda dapat dari sesi saya ada 2. Satu, pelajarannya, yang itu pengetahuan umum. Kedua, apa yang mau Anda lakukan. Dan teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang hadir, saya mau kasih tahu, hasil yang Anda dapat bukanlah dari apa yang Anda belajar dari saya. Hasil yang Anda dapat adalah dari apa yang Anda kerjakan, jalankan setelah Anda belajar dari saya. Okay? So if you learn but you don't take action, you are not going to improve. But if you learn and you take action, I promise you, you will improve. Ya, so sebelum saya mulai, santai-santai Anda cari tempat duduk, siapkan kertas, ya, siapkan kertas, siapkan terutama apa yang mau Anda catat di halaman take action. Karena duitnya Anda, masa depan Anda, suksesnya Anda tergantung dari catatan yang ada di halaman itu. Oke? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Be a champion in you. Ya. Oke. Berikutnya, saya akan tampilkan wajah-wajah orang-orang yang pasti Anda kenal. Dan pertanyaan saya bukanlah siapa orang itu. Bukan, nggak perlu tahu. Anda sudah pasti tahu. Tapi coba cari tahu apa kesamaan yang dimiliki oleh orang-orang itu semua. Apa benang merah dari orang-orang itu semua. Oke, saya tampilkan satu persatu. Ini pasti Anda sudah tahu lah ya. Ya, pasti Anda tahu lah ya. Orang tua kasih dia nama ya singa ya. Lion, Lionel Messi. Ya, maka singa ya. Hatinya Lion Heart. Oke ya, Lionel Messi. Apa kesamaan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo? Banyak kesamaan. Sama-sama ganteng, sama-sama pemain sepak bola, sama-sama dari Eropa. Enggak juga sih, ini dari Portugal, ini dari Argentina. Ya, oke. Apa kesamaan antara mereka? Oke lah, kalau Anda bilang mereka berdua pemain sepak bola, tentu. Apa kesamaan antara Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Ed Sheeran? Ayo, apa kesamaannya? Nah loh, satu dari Argentina, satu dari Portugal, satu dari, mana orang ini? Inggris ya? Dari Inggris kalau nggak salah. Ya, oke. Atau Amerika? Inggris ya, setahu saya Inggris ya, oke ya. Nah, satu pakai kaki, satu pakai jari, oke. Ya, pemain sepak bola pakai kaki, dia malah pakai jari, pakai mulut, betul ya? Oke, apa bedanya? Satu Amerika, satu Portugal, satu Inggris. Ayo, ini pula ini. Apa kesamaan antara Inul, Ed Sheeran, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi? Apa kesamaannya? Nah, loh. Kalau bilang ini orang luar negeri, ini orang Indonesia. Kalau kita bilang 3 cowok, ini 1 cewek. Ya. Dan apa bedanya? Apa kesamaannya? Apa kesamaan antara Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ed Sheeran, Inul, dan Raffi Ahmad? Ayo, nah. Oke. Kesamaannya adalah mereka semua kayanya luar biasa. Oke, satu, kayanya luar biasa ya. Raffi Ahmad ini sambil lihat HP, duitnya masuk miliaran itu. Oke ya, kayanya luar biasa. Mereka masing-masing punya keahlian. Tetapi yang saya mau bahas bukan kekayaan mereka dan sebagainya. Yang saya mau bahas kesamaan benang merah antara mereka semua adalah mereka semua tidak lahir dari kondisi kaya. Mereka lahir dalam kondisi keluarga yang biasa-biasa. Kalau tidak miskin minimal biasa-biasa saja. Betul kan ya? Dan mereka semua tidak langsung sukses. Mereka sukses lewat proses kerja keras.
Mereka semua tidak langsung sukses. Kita di Indonesia mengerti kok jalannya, ya, perjalanannya Inul. Kita tahu kok perjalanannya Raffi Ahmad, ya. Kita tahu perjuangan mereka. Dan mereka semua tanpa kecuali sejak kecil sudah bercita-cita mau jadi pemain sepak bola, mau jadi pemain sepak bola, mau jadi penyanyi, mau jadi artis dan sebagainya. Mereka semua punya cita-cita. Jadi benang merahnya apa? Benang merahnya adalah satu, lahir dalam kondisi biasa-biasa. Orang tua bukan orang yang kaya. Mereka berjuang, mereka kerja keras, mereka punya cita-cita. Dan silakan Anda lihat apa kesamaan mereka dengan Anda. Coba lihat, apa kesamaan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ed Sheeran, Inul, Raffi Ahmad dengan Anda. Semua satu manusia. Semua punya kepala satu, tangan dua, kaki dua, mata dua, hidung satu, mulut satu. Persis seperti Anda kok. Dia punya otak, Anda juga punya. Ukuran otaknya juga nggak beda jauh, sama aja. Betul kan ya? So, jika mereka bisa juara, kenapa Anda nggak bisa? Ayo, jika mereka bisa dalam kondisi kayak gini, kenapa Anda nggak bisa? Tapi, tunggu, tapi apa? Tapi apa? Tapi dia kan punya modal. Ayo, sejak kapan dia punya modal? Dia bisa nyanyi. Siapa juga kalau mau bisa nyanyi. Betul kan? Dia bisa nyanyi. Iya, siapa juga. Siapa dia bisa main gitar. Siapa juga kalau serius 3 bulan main gitar kok. Nggak susah kok. Betul? Suaranya juga nggak hebat-hebat amat. Ya. Tapi dia bisa main sepak bola. Emang dari lahir dia bisa main sepak bola? Betul kan ya? Dia juga latih dari nol. Semua orang juga mulai dari nol. Jadi kalau dia bisa, kenapa Anda nggak bisa? Oke, nanti kita bahas. Sepanjang 90 menit ini kita akan bahas. Ya, teman-teman. Pertanyaan saya. Jawab ya kepada, kalau Anda bisa ketik di chatnya, di responnya, silakan ketik aja. Oke. Menurut Anda, ya atau tidak aja ya. Apakah masa lampau kita menentukan masa depan kita? Apakah masa lampau kita menentukan masa depan kita? Apakah masa depan kita tergantung masa lampau kita? Ya atau tidak? Gitu saja jawaban Anda. Oke? Karena ini pengaruh banyak hal. Ini akan mempengaruhi banyak hal. Oke? Apakah menurut Anda masa lalu kita menentukan masa depan kita? Ya atau tidak? Silakan Anda ketik. Oke? Apakah masa lalu kita menentukan masa depan kita? Right, sebagian Anda bilang ya, sebagian Anda bilang tidak. Kalau Anda tanya saya, oke, masa lalu, oke, dan masa depan. Kalau Anda tanya saya, apakah masa lalu saya, masa lalu Anda menentukan masa depan Anda? Saya bilang tentu tidak. Saya akan bilang tentu tidak. Kenapa? Karena masa lalu seseorang tidak menentukan masa depan dia. Masa lalu kita menentukan hari ini kita. Betul? Masa lalu kita menentukan hari ini kita. Hari ini, kondisi kita hari ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan di masa yang lalu, betul? Kondisi kita hari ini menyenangkan maupun mengharukan, okay, adalah akibat dari apa yang terjadi di masa lalu kita. Ya, masa lalu kita bisa jadi apa yang terjadi kepada kita, keputusan-keputusan yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan, peluang-peluang yang kita ambil, maupun peluang-peluang yang kita biarkan terlewat saja. Kondisi kita hari ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan maupun apa yang mestinya kita lakukan tapi kita tidak lakukannya di masa yang lampau. Itu menentukan hari ini.
Tetapi ingat, masa lalu tidak menentukan masa depan. Masa lalu hanya menentukan hari ini. So teman-teman, kondisi Anda hari ini menyenangkan maupun menyedihkan adalah akibat dari masa lalu Anda. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda tidak lakukan, apa yang mesti Anda lakukan namun tidak melakukan, atau apa yang mesti tidak lakukan namun Anda lakukan. Betul ya? Kita semua adalah akibat dari masa lalu kita. Kalau demikian, masa depan kita ditentukan oleh apa yang akan kita lakukan dari sekarang sampai ke depan kan? Berarti yang menentukan masa depan kita mulai dari hari ini sampai ke sini. Ini yang menentukan masa depan kita. So teman-teman, yang sudah terjadi, terjadilah. Betul ya? Kayak lagu apa ya? Apa yang terjadi, terjadilah. Kupu-kupu malam ya udah oke. Oke ya. itu lalu oke. Ngomong tentang masa lampau sampai berbusa juga nggak akan ada pengaruh. Tetapi ingat, masa depan Anda mulai dari hari ini. Semakin lama Anda menunda, semakin lama keberhasilan Anda terwujud. Semakin cepat Anda bertindak, semakin cepat cita-cita Anda tercapai. So, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah masa lalu kita menentukan masa depan kita? Tidak. Orang-orang yang bilang, Anda yang bilang, masa depan Anda ditentukan oleh masa lampau Anda, berarti Anda mengizinkan diri sendiri diborgol oleh masa lampau Anda. Anda mengizinkan diri Anda, masa depan Anda diborgol oleh apa yang terjadi di masa lampau yang tidak bisa Anda berubah. Okay, so your future does not depend on your past. Your future depends on what you do starting from today. So what are you going to do starting from today? Do you want to complain about the past? Apakah Anda mau mengeluh tentang masa lampau? Apakah Anda mau pakai masa lampau sebagai alasan? Atau Anda bilang, oke, masa depan saya mulai dari hari ini. Oke, hari ini saya memutuskan untuk jadi juara. Oke, nah itu dia. Ya, maka dari itu saya lanjut ke pertanyaan ini. Oke, apa huruf antara huruf B dan huruf D? Ada apa huruf di tengah sini? Antara B dan C. Nah, B dan D. C kan ya? Tunggu dulu. B itu apa? Huruf B ini, yes, C ya, betul ya, C ya. Selamat, berarti Anda tahu ABC-nya, bagus. Oke. Oke. B itu apa? B dalam bahasa Inggris adalah birth. Kita lahir. Oke? Kita lahir. Lahir ini bukan di tangan kita, di tangan Tuhan. Kapan kita lahir? Di mana kita lahir? Lahir dalam kondisi apa? Oke, ya. Bukan di tangan kita, tangan Tuhan. Tuhan yang tentukan, ya. Anda dan saya lahir tahun kapan, hari kapan, orang tua kita siapa, Tuhan yang tentukan. Lahir not in our control. D, death, kematian pun bukan di tangan kita. Tuhan yang tentukan kapan kita mati, mana kita mati. Betul ya? Cara matinya pun. Oke, ada orang mati sakit, ada orang mati kecelakaan, ada orang mati dalam tidur, betul kan? Macam-macam cara mati. Oke, ujung-ujung mati. Ya, oke ya. Jadi lahir bukan di tangan kita, mati di tangan kita. Lahir bukan di tangan kita, mati juga bukan di tangan kita. Tetapi teman-teman, segala sesuatu yang terjadi antara lahir dan mati di tangan kita. Ulang ya, lahir bukan di tangan Anda, mati bukan di tangan Anda. Tapi segala sesuatu yang terjadi kepada Anda antara lahir dan mati itu di tangan Anda. Kenapa? Huruf C itu adalah choice.
Jadi dari lahir sampai mati, setiap hari kita dikasih kesempatan untuk memilih. Mau milih bangun pagi, mau milih bangun siang. Mau milih santai, mau milih rajin. Mau beli santai, mau milih rajin. Mau gampang menyerah atau pantang menyerah. Oke? Mau malas atau mau belajar. Mau ketemu pelanggan atau nggak mau ketemu pelanggan. Mau telepon atau tidak mau telepon. Mau menghadapi penolakan atau hindari penolakan. Setiap hari Anda punya keputusan kok. Oke, mau menyalahkan orang, menyalahkan lingkungan atau bertanggung jawab masa depan saya di tangan saya. Kan setiap hari Anda pilih kok. Oke, jadi bagaimana caranya bisa sepanjang hidup 40 tahun buat keputusan yang keliru secara konsisten sampai mati pun kondisi gagal. Satu hari kalau ada 10 kesempatan untuk buat keputusan, Satu tahun udah 3.600 kesempatan. 10 tahun udah 36.000. Oke, puluhan ribu kesempatan untuk memutuskan. Dan secara konsisten pilihannya salah melulu. Maka dari itu, ini Bill Gates, pendiri dari Microsoft. Bahasa Inggris dia bilang, lahir miskin bukan salah kita. Tuh, lahir miskin bukan salah kita. Mati miskin salah kita. Oke, tuh, lahir miskin bukan salah kita. Mati miskin salah kita. Lebih tajam lagi, lahir miskin bukan salah Anda. Mati miskin salah Anda. Jangan salahkan orang tua. Jangan salahkan ekonomi. Di kota Anda, ke pelosok manapun, ada orang sukses, ada orang gagal. Betul kan? Di seluruh dunia, ada orang sukses, ada orang gagal. Ada orang lahir miskin, mati kaya. Ada orang lahir miskin, mati miskin. Ada orang lahir kaya, mati kaya. Dan paling konyol adalah lahir kaya, mati miskin. Oke? Nah, Anda mau masuk yang mana? Nggak tahu. Tapi tergantung apa pilihan Anda setiap hari. Karena antara lahir dan mati, setiap hari pilihan kok. Betul kan? Yang Anda yang memilih untuk hadir hari ini di acara Nuskin, Anda sebuah buat keputusan kan? Tapi ada banyak sekali member-member yang memilih dengan apapun alasannya tidak hadir kan? Pakai biaya, bilang harus bayar mahal. Dikurangin, bilang tetap harus bayar. Dikasih gratis, bilang sakit perut nggak hadir. Betul kan? Ada aja alasan kan? Oke, ya jadi orang yang buat pilihan-pilihan yang tepat. Oke, untuk masa depan Anda, untuk jadi seorang juara. Ya, oke. Ingat kalimat ini. Ingat kalimat ini. Lahir miskin bukan salah kamu. Mati miskin salah kamu. Lihat leader-leader, ya leader-leader di Nuskin. Teman-teman kita di Circle of Excellence. Apakah mereka semua lahir kaya? Enggak juga. Mereka juga, apakah semua berbakat bicara? Enggak juga. Apakah semua sejak lahir sudah jago jualan? Enggak juga. Betul kan ya? Tapi mereka lewatin proses. Setiap hari mereka buat keputusan yang sulit. Mereka buat keputusan. Dari pilih tidur santai, mereka bangun untuk kerja. Daripada beralasan untuk tuh kan ditolak melulu, nggak ada orang mau beli produk kayak ginian. Mereka berusaha sehingga akhirnya mereka pecah telur. Mereka buat keputusan yang sulit setiap hari. Dan yakinlah, teman-teman Nuskin yang sudah sukses seperti teman-teman yang di Circle of Excellence, apakah sekarang hidup mereka lebih gampang? Enggak. Kenapa? Setiap hari mereka masih dihadapi dengan pilihan. Dan sekarang pilihannya lebih rumit. Duit sudah ada. Enggak kerja pun ada duit. Tetapi mereka masih memilih untuk bekerja. Mereka masih memilih untuk memperjuangkan. Mereka biasa memilih untuk membina distributor mereka. Tuh, mereka tetap setiap hari tergoda dengan
Hal-hal yang santailah, udah cari apa lagi sih? Duit sudah ada, waktu sudah ada, anak buah udah ribuan, mau cari apa lagi sih? Setiap hari digoda dengan godaan kayak gitu. Semakin sulit. Kalau kita mah nggak ada duit, pilihannya gampang. Ayo bangkit cari duit. Nah sekarang duit sudah ada. Mau cari apa lagi? Ayo. Tetap mereka buat kepilihan yang tepat. Oke? So setiap hari pilihan. Pertanyaan saya. Mulai dari hari ini. Apa pilihan Anda? Mulai dari hari ini, setiap kali dikasih kesempatan untuk memutuskan dan memilih, apa pilihan Anda? Apa pilihan Anda? Oke, apa keputusan Anda? Apakah setiap keputusan Anda membawa Anda satu langkah kecil menuju ke impian Anda? Atau keputusan Anda justru menjauhkan impian Anda dari Anda? Setiap hari ada pilihan. Oke, maka ingat kalimat ini. Lahir miskin bukan salah kamu. Mati miskin salah kamu. Oke. Dari sini sampai ke sini bolehlah salahkan diri sendiri, salahkan lingkungan, salahkan orang tua, salahkan saudara, salahkan guru, salahkan tetangga. Kalau kehabisan alasan orang untuk disalahkan, salahkan Tuhan. Bolehlah, oke? Tapi mulai dari hari ini, ingat, mati miskin salah kamu. Oke, mati miskin salah kamu. Kenapa? Karena banyak orang yang kondisinya sama seperti kamu bisa sukses. Banyak orang yang kondisinya lebih parah daripada kamu bisa sukses. Apa alasan Anda? Oke, kecuali satu. Pilihan Anda aja, keputusan Anda aja. Oke, ya. Keputusan Anda yang mencengengkan diri sendiri, akibatnya hidup jadi susah. Ironis kan? Ironis kan? Karena kita mencengengkan diri sendiri, lunak terhadap diri sendiri, hidup jadi keras. Karena kita lunak terhadap diri sendiri, hidup jadi keras. Tapi kalau Anda keras kepada diri sendiri, hidup jadi lunak. Ayo. Keluar dari acara ini, dua akibat. Satu, tambah semangat. Dua, tambah stres. Oke, tambah bingung. Buset, ternyata nggak ada yang bisa disalahkan lagi. Iya, pilihan Anda lagi kok. Oke, ya. Jadi hari ini Anda menghadapi kenyataan. Seolah-olah Anda berdiri di depan cermin. Ini loh Anda, mau apain? Ayo. Oke, hari ini saya tantang. Siapa yang mau jadi kaya dan sukses? Ketik, katakan saya. Oke, saya juga mau. Oke, siapa mau jadi kaya dan sukses? Saya. Ketik. Katakan saya. Ketik saya. Oke, supaya kita saya. Puluhan ribu orang bilang saya. Oke, kenapa? Karena ingat loh, ucapan kita adalah doa kita loh. Ucapan kita, doa kita loh. Kalau Anda nggak ketik berarti, alah nggak usah lah. Tuh kan, kalau nggak ketik, alah nggak usah lah. Kalau saya tuh energinya keluar kan. Saya peng keluar. Saya peng maunya u-nya banyak. Mau. Itu kan energinya keluar tapi nggak usah lah. Nah, tuh energinya terpendam loh. Lepaskan energi positif. Oke. Siapa mau kaya dan sukses? Ketik saya. Oke ya, moga-moga banyak yang masuk ya, oke. Oke, ini menarik. Semua orang kalau ditanya, siapa mau sukses? Saya. Jelas. Nggak ada orang bilang mau gagal. Kalau ditanya ya, saya sudah bawa seminar 27 tahun, jutaan orang sudah ikut seminar saya. Kalau ditanya, siapa mau kaya dan sukses? Saya. Bagus, pertanyaan berikutnya. Siapa yang telah sungguh-sungguh memutuskan saya mau sukses? Ayo. Mau dan memutuskan beda loh. Mau dan memutuskan beda loh. Oke, memutuskan berarti saya sudah bosan jadi orang yang penyakitan. Saya mulai dari hari ini mau hidup sehat. Nah, begitu Anda berkeputusan, mulai dari hari ini saya mau hidup sehat, rokok dilepas, kopi dikurangin, olahraga dikencangin. Betul ya? Karena buat keputusan. Tapi mau sehat? Mau. Mau sehat? Mau. Tapi entah aja dah. Oke, mau kopi dong. Mau lari, entah angin kencang tak masuk angin. Betul? Tapi kalau saya udah bosan sakit-sakitan. Banyak orang belum bosan miskin.
Banyak orang belum bosan miskin. Anda mengeluh tentang miskin, tapi Anda masih betah. Anda mengeluh tentang miskin, tapi Anda masih betah. Buktinya, Anda masih menghuni di kemiskinan. Kecuali Anda udah nek dengan kemiskinan. Anda udah nek dengan dihina. Anda udah nek dengan ini nggak ada duit, ini nggak mampu. Anda udah nek, baru Anda bilang, saya memutuskan mau kaya. Ayo, mau kaya, semua orang mau. Sudah memutuskan? Belum sih. Ayo, hari ini, apakah Anda hanya mau? Atau Anda memutuskan hari ini, mulai dari hari ini, saya bangkit. Mulai dari hari ini, saya bangkit. Saya jadi manusia yang agak berbeda sedikit. Ayo, mau atau memutuskan? Semua orang mau kok. Tapi kenapa begitu banyak orang yang tidak capai? Karena mereka mau tapi belum memutuskan. Buat sebuah keputusan adalah langkah pertama untuk hari esok yang lebih menjanjikan. Buat sebuah keputusan. Dan saya berharap Anda buat keputusan itu hari ini. Oke, jika Anda mau memutuskan, silakan tulis di halaman take action itu. Tulis, mulai dari hari ini, saya, nama Anda, memutuskan untuk mau jadi sukses dan kaya. Oke, right? Mulai dari hari ini, saya, tulis nama Anda, memutuskan untuk menjadi sukses dan kaya. Dan begitu Anda memutuskan untuk menjadi sukses dan kaya, atau kaya dan sukses sama aja, detik itu juga Anda jadi kaya dan sukses. Kenapa? Tingkah laku Anda udah menuju ke orang-orang yang kaya dan sukses. Oke? Sebuah keputusan mulai dari detik itu. Bukan kalau Anda sukses, memutuskan untuk sukses 2 tahun lagi. Belum, hari ini udah sukses. Karena mental udah berubah. Tekad udah beda. Oke? So, silakan kalau Anda mau sukses, silakan tulis di halaman yang take action itu. Mulai dari hari ini, saya, siapa nama Anda, memutuskan untuk mau sukses dan kaya. Oke? Seru ya? Mulai dengan sebuah keputusan. Ini beda tipis loh, 2 slide ini. Siapa mau sukses, semua orang mau. Siapa telah memutuskan, belum sih. Oke, siapa mau sehat? Semua orang mau. Siapa telah memutuskan untuk berhenti rokok? Belum dulu nanti. Betul kan? Moga-moga tersentil dikit. Ya, oke. So, keputusan. Keputusan membawa tindakan. Keinginan hanya membawa penghayalan. Keinginan hanya membawa penghayalan. Moga-moga bisa ya, mau sih. Oke, tapi keputusan membuat tindakan. Oke, ya, right. So, ini dari Anthony Robbins. Banyak orang tidak sukses karena mereka belum memutuskan untuk sukses. Ironis ya. Anda sekarang sudah mengerti kalimat ini ya. Dan saya berharap Anda buat keputusan di acara yang keren ini. Yang diselenggarakan oleh Nuskin untuk seluruh Indonesia. Ya, dan Anda berubah. Anda buat langkah pertama hari ini di acara Nuskin. That one step today that will change your life. You change your family's life. You change your children's life. Today in Nuskin event. Oke, ya, buat keputusan itu. Oke. Maka saya kasih lihat dari sisi yang berbeda. Apakah Anda mau diri Anda distributor Nuskin maupun teman-teman yang belum ya bergabung di Nuskin dan sebagainya, apakah Anda mau kondisi hidup Anda 2 tahun dari hari ini sama seperti hari ini? Itu aja pertanyaan saya. Apakah Anda mau kondisi hidup Anda secara fisik, kesehatan, keuangan, hubungan dan sebagainya, apakah Anda mau kondisi kehidupan Anda 2 tahun dari hari ini sama seperti hari ini? Kalau jawabannya adalah ya, ya sudah, nggak usah memutuskan, nggak usah buat perubahan apa-apa, ya lanjutin aja. Karena itu yang Anda mau. Tapi kalau Anda bilang, saya tidak mau 2 tahun dari hari ini, kondisi hidup saya sama seperti hari ini.
berarti buat keputusan untuk berubah. Itu gambar ini. Oke? Ya. Maka dari itu, pertanyaan saya ini. Seandainya 2 tahun dari hari ini, penghasilan Anda bisa 3 kali lipat daripada penghasilan Anda hari ini. Mau lakukan perubahan nggak? Itu aja. Seandainya penghasilan Anda 2 tahun dari hari ini bisa 3 kali lipat dari penghasilan Anda sekarang. Maukah Anda berubah? Maukah Anda lakukan tindakan-tindakan, langkah-langkah untuk mengarah ke sana? Pertanyaannya, memungkinkan nggak 3 kali lipat? Kecil. Kecil. Oke, kecil. Dengan cara-cara tertentu, penghasilan 3 kali lipat bisa terjadi dalam setengah tahun. Oke, jadi kalau 2 tahun, kecil. Kecil, pasti bisa. Oke. Kalau jawaban Anda adalah ya, saya mau 2 tahun dari hari ini, penghasilan saya 3 kali lipat dari hari ini. Silakan, sadarlah Anda harus berubah. Kenapa? Jadi pertanyaannya adalah ini. Apa cita-cita Anda? Apa cita-cita Anda? Oke? Apa yang paling Anda merindukan? Setiap orang berbeda-beda. Oke, silakan Anda tulis sekarang di kertas. Silakan Anda tulis di kertas sekarang apa cita-cita Anda. Seandainya uang tidak jadi kesulitan, seandainya uang tidak jadi hambatan, apa yang Anda ingin? Oke, ya. Bisa jadi ada orang ingin rumah yang lebih bagus, bisa jadi mau mebel yang lebih bagus, bisa jadi mau keluar negeri, belum bisa jadi mau begini, bisa begini, ya. Apa aja lah, terserah Anda lah. Seandainya uang tidak jadi masalah, apa cita-cita Anda? Silakan tulis di halaman take action. Silakan tulis di halaman take action, oke? Apa aja? Apa aja impian, mau keluar negeri, mau ke tanah suci, mau ke holy tour, silakan. Apa aja, mau beli rumah, mau beli apa, silakan, silakan. Seandainya uang tidak jadi masalah, apa cita-cita Anda? Oke, apa cita-cita Anda? Silakan tulis sekarang. Ya, saya kasih waktu singkat untuk menulisnya. Oke, tulis saja, tulis saja. Nah, tulis lagi. Lebih dari 1 juga nggak apa-apa kok. Lebih dari 1 juga, saya mau ke sini, saya juga mau ini, saya juga mau itu, saya mau ini, saya nggak mau itu. Silakan, silakan. Tidak ada orang batasi kita kok. Ya kan? Cita-cita kita, suka-suka kita kok. Impian mimpi kan gratis. Yang gratis saja lu nggak berani, ayo coba, silakan. Ya, oke, silakan. Ya, apa impiannya? Nah, menarik kan? Menarik kan? Waktu mulai tulis, mulai menarik kan? Nah, oke. Good. Oke. Saya tidak tahu apa yang Anda tulis. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Oke, ya. Tetapi yang saya mau tanya, saya lihat ya, saya tebak. Dari sekian ribu teman-teman, ya. Ada yang mulai tulis, saya cita-cita saya ini, impian saya ini, saya mau ada ini, saya mau keluar negeri, cita saya mau ke Paris, saya mau ke Moskow, belum pernah loh ke Moskow, saya mau ke Moskow ya. Mau lihat orang Rusia kayak apa ya gitu. Kayak saya mau kunjungi tempat itu kayak di Mission Impossible itu loh. Oke, Ghost Protocolnya, impiannya ada banyak, cita-citanya. Saya mau ke tanah suci lah, saya mau berangkatkan orang tua ke tanah suci lah, saya mau tambah rumah lah, saya mau beli rumah lah, saya mau rumah yang ada kolam renang lah, terserah. Oke, banyak sekali impiannya, cita-cita. Bagus. Tipe kedua. Apa ya? Apa ya? Kamu tulis apa? Masa cita-cita nyontek? Masa cita-cita nyontek? Lu tulis apa? Buset. Oke. Jadi banyak orang maunya banyak, tapi kalau suruh tanya, maunya apa? Jadi Anda tidak ada gambaran apa yang mau Anda capai. Kalau Anda tidak ada gambaran apa yang mau dicapai, bagaimana cara mencapainya? Coba ya kalau Anda tanya, oke? James, setelah acara ini kamu mau ke mana? Saya bilang setelah acara ini saya mau ke
Bandara Udara Soekarno-Hatta. Oke, nah karena saya tahu tujuan saya tahu jam berapa saya harus berangkat, lewat rute mana supaya tibanya lebih cepat tanpa halangan. Betul kan? Karena saya tahu tujuannya. Dan kalau sudah tiba saya tahu, belum tiba pun kalau orang tanya, James you di mana? 15 menit lagi saya sampai. Betul kan? Dan saya tahu untuk dari sini sampai sana perlu waktu berapa banyak waktu, perlu berapa banyak bensin yang ada di dalam mobil saya. Kalau mau naik taksi, saya harus tahu uang saya perlu berapa untuk naik taksi. Betul? Jadi segala sesuatu ditentukan oleh apa yang kelak mau saya capai. Saya mau ke Soekarno-Hatta. Tapi kalau Anda tanya saya, James mau ke mana? Saya bilang saya mau arah barat. Arah barat kemana? Pokoknya arah barat. Kapan selesai baratnya? Ayo. Sudah Cengkareng, udah barat sih. Tapi udah tiba belum? Belum, lebih barat lagi, Tangerang. Lebih barat lagi, pergi ke Merak. Lebih barat lagi, ke Lampung. Lebih barat lagi, Palembang. Lebih barat lagi, gila kali. Oke, barat nggak ada selesai-selesainya. Banyak orang kalau ditanya, mau sukses? Mau. Apa impianmu? Nggak tahu. Itu ibaratnya ke barat. Oke, seumur hidup jalan, tapi belum capai-capai. Apa impian Anda? Satu, tipe bisa tulis impian Anda. Bagus. Ada sesuatu yang Anda mau raih. Ada sesuatu yang Anda rindukan. Ada sesuatu yang Anda ingin capai. Jadi ada hasratnya. Kedua adalah enggak tahu. Ketiga, gue malas yang gitu-gituan deh. Nah, teman-teman, yuk kita bahas sesuatu. Oke? Semua orang bilang, kalau mau sukses harus punya motivasi. Betul ya? Antara lain. Punya keterampilan, punya impian dan sebagainya. Punya motivasi. Oke? Impian yang tadi saya tanyakan, cita-cita yang saya tanyakan tadi adalah sebenarnya tujuan. Betul? Tujuan. Apa yang mau Anda raih? Tujuan, betul? Tujuan itu adalah sebenarnya motif, betul? Tujuan adalah motif, betul? Orang-orang yang punya motif yang jelas adalah orang-orang yang punya motivasi. Karena motivasi berasal dari motif. Kalau Anda tidak punya tujuan yang jelas, Anda tidak punya motif yang jelas, motifnya nggak jelas, gimana punya motivasi yang kuat? Kalau gedungnya kebakaran dan saya di dalam gedung itu, motif saya adalah keluarga dan selamatkan, keluar dari gedung kebakaran itu dan selamatkan keluarga saya. Motif saya jelas, saya nggak mau kebakaran di dalam. Saya nggak mau jadi ya daging panggang di sana. Oke, motifnya jelas. Apapun halangannya, saya keluar. Berat jendelanya dan sebagainya, lantainya tinggi, tetap saya lompat. Kenapa? Motif saya jelas. Tapi kalau udah bosan hidup, toh setiap orang akan mati, matinya beda-beda. Mungkin rencana Tuhan saya mati gosong. Ya udahlah, mati aja dah. Nggak ada motivasi, duduk di ranjang tunggu giliran. Tapi kalau motifnya jelas, motivasinya tinggi. Kalau motivasinya tinggi, gerakannya kuat. Jadi kalau Anda mau ada motivasi, tidak bisa tanpa tujuan. Orang-orang salah satu alasan kenapa Anda masih berputar dalam kondisi ini adalah bisa jadi mimpi Anda, cita-cita Anda kurang jelas. Mimpi Anda, cita-cita Anda kurang menggairahkan. Sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk keluar dari kondisi ini. Tidak ada alasan yang kuat untuk keluar dari kondisi ini. Dengan kata lain, Anda betah. Anda betah di kondisi ini. Anda belum bosan, Anda belum nek. Kenapa? Tujuan Anda nggak jelas. Oke? Apakah setiap orang punya tujuan pasti sukses? Belum, tunggu dulu. Tapi minimal itu modal kan? Modalnya adalah cita-cita. Oke? Next, so pertanyaannya adalah, what is your dream? I have my dreams.
Saya punya cita-cita. Dan cita-cita saya tahun demi tahun ini beres, ini centang, ini centang, ini centang, ini centang. Oke. Cita-cita saya dulu adalah punya rumah yang bagus. Sekarang sudah punya rumah yang bagus. Cita-cita saya sudah punya rumah yang bagus tapi sebagai masih cicil. Sekarang cita-citanya sudah tercapai. Cicilannya udah lunas. Rumah saya udah lunas. Cita-cita berikutnya pula. Ya, anak saya mau menikah. Oke, saya sudah nikahin satu anak, masih ada 2. Cita-cita saya adalah setiap anak dimodalin satu rumah lah. Ya, saya modalin DP, nyicil dia lah. Oke, sudah nih 1, 2, udah. Yang ketiga ini lagi memperjuangkan dan sebagainya. Saya punya cita-cita satu dengan satu. Coba kalau semua cita-cita udah selesai. Rumah sudah lunas, nggak ada hutang lagi. 3 anak sudah menikah, kewajiban saya selesai. Tuhan, siap, angkut. Nggak ada motivasi lagi kan? Selama ada sesuatu yang belum selesai, itu motivasi Anda. Oke? Itu motivasi Anda. Dan salah satu motivasi tertinggi adalah lunasin hutang. Betul kan? Lunasin hutang. Ya, mati dengan hutang gak enak nih. Oke ya. Siapa yang ada hutang? Saudara, tetangga, rekan perusahaan, lunasin dulu. Setelah itu lunasin bank. Rumah cicilan masih belum kelar. Mobil masih belum kecil-kecil. Lunasin hutang itu adalah salah satu motivasi yang kuat. Supaya tanpa hutang plong. Betul kan ya? Oke, silakan. Jadi Anda bersyukur, yang masih ada hutang bersyukur. Kenapa? Itu motivasi Anda untuk lunasin hutang. Betul ya? So what's your dream? I don't know. You must know your dream, not me. You know your dream. I know my dream. You know your dream. Oke, right? So next, apa lagi teman-teman? Ya. Oops, tunggu ya. Oke, apa dari impian Anda? Intinya ini. Ini dari Albert Einstein. Insanity itu tidak waras. Gila. Oke, dia bilang kegilaan, ketidakwarasan adalah mengulangi cara yang sama namun mengharapkan hasil yang berbeda. Oke, sekali lagi. Kegilaan, ketidakwarasan adalah mengulangi cara yang sama namun mengharapkan hasil yang berbeda. Saya yakin Anda sudah mau, tunggu ya. Saya yakin Anda sudah mau raih hasil yang berbeda. Oke? Saya yakin Anda sudah mau kejar cita-cita Anda. Anda sudah mau kejar cita-cita Anda. Oke, bagus. Next step. Anda harus sadar bahwa Anda sudah harus ubah cara kerja Anda. Anda harus ubah pola hidup Anda. Anda harus ubah kegiatan sehari-hari Anda. Dengan tindakan yang berubah, barulah ada kemungkinan hasil berubah. Oke, jadi saya ajak Anda step by step. Jadi pertanyaan saya tadi, saya ulang ya. Apakah Anda mau 2 tahun dari hari ini hasil Anda sama atau berbeda? Beda kan? Oke. Bedanya apa? Tulis cita-citanya. Oke. Cita-citanya bisa tercapai dalam 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa 15 tahun, terserah. Oke. Jadi apakah mau masa depan sama dengan hari ini? Tidak mau. Mau berbeda? Mau. Mau omset naik 3 kali lipat? Mau. Mau capai cita-cita? Mau. Bagus. Berarti Anda sudah mau ada yang berbeda. Anda mau hasil berubah. Langkah pertama. Langkah kedua. Agar supaya hasil ini bisa berubah, tindakan Anda harus berubah. Oke, tindakan Anda harus berubah. Ya. Tindakan Anda harus berubah. Oke? Yes. Tunggu ya. Oke. Ya, Alex. Remote ini kayaknya baterainya kurang. Ya, remote ini ke baterai. Saya perlu clicker. Oke? Sekarang kita bahas. Bagaimana cara mulai berubah. Bagaimana cara mulai berubah. How to start. Bagaimana langkah pertama menuju ke capai ini. Oke, ya. Bagaimana start? Tunggu ya. Tunggu. Oke, atau ada yang tulis next. Oke, next kan? Next please. Next. Ya, silakan next. Ya. Next.
Nah, oke. Tadi kita sudah bahas ya. Buat sebuah keputusan. Oke, bahwa mulai dari hari ini saya mau berubah. Tingkah laku saya, kegiatan saya, jadwal saya berubah. Oke, next. Nah, oke ya. Nah, bagus. Banyak orang bilang, Pak Jim, saya mau berubah, tapi saya nggak punya modal. Oke. Saya ada satu penjelasan di YouTube channel saya. Jangan pernah bilang saya tidak punya modal. Oke. Semua orang punya modal. Teman-teman, silakan catat. Banyak orang salah artikan modal itu duit. Modal itu duit. Saya nggak punya modal untuk mulai usaha. Saya tidak punya modal untuk bergabung dan sebagainya. Ya, saya tidak punya modal. Seolah-olah satu-satunya modal di dunia ini adalah uang. Tahan dulu. Kesehatan modal bukan? Modal. Punya semangat untuk sukses modal nggak? Keinginan untuk kerja keras, modal nggak? Maju tanpa beralasan, modal nggak? Punya ide, modal nggak? Punya tenaga, modal nggak? Tidak gaptek, modal nggak? Bisa WA-an, modal nggak? Nggak buta huruf sehingga dikasih buku baca ngerti, modal nggak? Oke, kalau nggak dikasih buku, saya cari di Google, saya nonton, saya mengerti, itu modal nggak? Betul kan? Modal semua kan? Saya punya nama baik, sehingga ya saudara sekitar saya percaya sama saya, modal nggak? Saya punya lebih dari 30 teman, modal nggak? Semua modal. Saya punya bakat tertentu, saya jago masak, saya jago nyanyi, saya jago rias rambut, saya jago make up, saya kreatif, saya bikin kue, saya ikat pita yang bagus, saya orangnya perhatian, saya orangnya care sama orang, saya orangnya tegas, saya orangnya akrab, cepat akrab sama orang, saya sama siapa juga bisa ngobrol. Itu semua modal kan? Tuh, kalau Anda tuliskan modal, semua orang minimal punya 10 modal. Dan setiap orang punya bakat. Masa punya 10-20 modal, langsung dicoret, mengvonis diri, nggak punya modal. Yang rugi siapa? Ayo. Oke, yang rugi siapa? Jangan mau rugikan diri sendiri. Dengan gampang bilang, saya tidak punya modal. Tuhan sudah kasih Anda modal, Anda geser aja dan bilang, nggak ada modal. Modalnya begitu banyak, lu bilang enggak. Berarti Anda tidak mensyukuri dong kesehatan yang Anda punya. Anda tidak mensyukuri dong bahwa Anda tidak buta huruf. Anda punya modal, tapi bilang enggak ada. Oke, tunggu. Ya, setiap orang punya bakat. Setiap orang punya bakat. Oke, bakat ada orang bakat menyanyi, bakat musik. Ya, nyanyi bisa, main piano, cepat belajarlah. Musik, ada bakat musik. Ada orang bakat linguistik, pintar bicara. Tulis, wah mengharukan. Betul ya? Oke ya. Ada orang pintar menulis. Pintar berbahasa. Belajar bahasa cepat. Belajar logat cepat. Oke ya. Pintar berbahasa. Ada orang pintar musik. Ada orang pintar berbahasa. Ada orang pintar hitung-hitungan. Ada orang berbakat cocok tanam. Apapun dia tanam bertumbuh. Ada orang apapun tanam mati. Betul kan ya? Ada orang berbakat dengan benda hidup. Dengan hewan, ya, pelihara ayam, ayam bertelur. Pelihara kucing, kucing beranak, betul ya. Ada orang dikasih kura-kura mati, dikasih kucing mati, apapun dikasih mati. Oke ya, yang ayamnya yang bisa bertelur diurus sama dia, ayamnya jadi mandul. Oke, nggak tahu kenapa. Oke, ada orang yang tidak punya bakat, ya. Ada orang pula punya bakat untuk menggambar dan sebagainya. Semua orang punya bakat dan rata-rata. Setiap orang Tuhan titipkan 2-3 bakat. Oke? Tahan dulu ya. Saya lanjut dengan satu analogi. Oke, satu cerita. Di rumah saya ada satu motor. Yang saya beli motor itu khusus untuk Mbak di rumah. Jadi saya bilang ke Mbak, Mbak, kalau kamu mau ke supermarket, ya, rada jauh ya, supermarket itu jalan kaki bisa 15 menit, balik 15 menit, ya. Jadi kalau kamu mau ke supermarket,
Ya, daripada kamu pulang bawa kantong plastik begitu banyak, ya berat, matahari panas lagi, ya naik motor aja. Ya, supaya kalau ke supermarket cepat, balik juga cepat dan tidak terlalu melelahkan. Ya, jadi saya sudah sediakan motor. Oke, untuk mempermudahkan mbak saya. Ya, siap Pak. Suatu hari saya tanya, mbak di mana? Nggak tahu. 1,5 jam dia hilang, nggak tahu kemana. Oke. Setelah itu dia pulang, saya lihat, waduh, dia angkut mukanya udah berkeringat, merah putih, merah pucat. Oke ya, bawa kantong plastik yang begitu berat. Kamu kemana? Saya ke supermarket. Kamu pakai apa? Jalan kaki. Pergi jalan kaki, balik jalan kaki. Sepanas ini, seberat iya Pak, panas banget Pak, berat banget. Lah, siapa suruh kamu menderita? Habis gimana Pak? Kan saya sudah siain motor. Oh iya ya. Nah teman-teman, kalau Anda di posisi saya, lihat mbaknya, sudah disediain fasilitas untuk meringankan dia. Tapi dia tidak menggunakan fasilitas itu dan akhirnya dia jadi menderita. Apa perasaan Anda terhadap mbak itu? Antara gregetan atau pengen cekek dia, betul kan ya? Antara kasihan atau gregetan, betul. Kasihan anak ini ya. Atau pengen gila, sudah dikasih nggak mau pakai, bikin diri sendiri susah. Betul? Banyak orang seperti itu. Tuhan sudah titipkan bakat kepada Anda. Tuhan sudah kasih modal kepada Anda. Anda tidak pakai bakat yang dikasih, tidak manfaatkan modal yang dikasih, lepaskan itu semua, berjuang sendiri dan mengeluh hidup susah. Ayo. Ayo. Oke? Saya bisa sukses karena 2. Saya gunakan bakat saya dan saya dengan rajin mengembangkan bakat saya. Maka kalau saya sukses sampai hari ini, saya tetap nggak berani sombong. Bangga luar biasa, sombong sih enggak. Kenapa? Saya sukses atas bakat yang diberikan oleh saya dari Tuhan gratis. Bakat itu bukan dari saya, bakat dari Tuhan. Saya yang kerja keras untuk mengembangkan bakat itu. Jadi kerjasama. Sudah dikasih modal. Dan kita kembangkan modal itu. Anda sudah dikasih modal. Jadi jangan pernah bilang saya nggak punya modal. Saya nggak pintar ini, saya nggak bisa itu. Kalau Anda mau listkan apa yang Anda tidak bisa. Jauh lebih banyak yang Anda tidak bisa daripada yang Anda bisa. Betul, saya juga. Lebih banyak yang saya tidak bisa daripada yang saya bisa. Sungguh. Tetapi yang saya bisa dikembangkan sungguh-sungguh aja. Udah lebih dari cukup. Setiap orang hanya perlu 2 keterampilan dalam hidup ini. 2 keterampilan kalau dikerjakan bagus-bagus, sukses. Contoh, ya, Agnes Monica. 2 keterampilan, 1 nyanyi, 2 menari. Tapi dia kerja kerasnya luar biasa, betul? 2 itu aja bikin top kok. Inul juga 2, 1 nyanyi, 2 ngebor. Kaya tuh. Betul kan ya? Gitu doang. Emang dia bisa pembukuan? Nggak tahu. Emang dia bisa bangun rumah? Belum jelas. Tapi yang penting nyanyi, ngebor, kaya. Lionel Messi, main bola doang. Cristiano Ronaldo, main bola, sisir rambut, kaya. Oke, so, 2 hal. James Gui bisa bikin makalah, bisa cerita, kaya. Lebih dari itu nggak ngerti. Oke, tuh. Emang susah? Nggak susah. Yang susah adalah tidak sadar bakatnya. Yang susah adalah tidak sadar modalnya. Itu yang bikin susah. Sudah disediain motor, nggak ngeh ada motor. Nggak pakai motor, akibatnya susah kan? Silakan teman-teman, saya kasih Anda 15 detik di halaman Take Action. Apa saja bakat Anda, apa saja modal Anda. Silakan. Silakan Anda tulis. Bakat Anda, modal Anda. Gede loh, gede. Nggak ada orang dirancang untuk gagal. Nggak ada. Oke, belum pernah saya dengar seorang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau tanya Tuhan, kenapa Tuhan kasih teman-teman saya semua ada yang berbakat musik, ada berbakat bahasa, ada berbakat hitung-hitungan, ada berbakat lukis dan sebagainya. Tuhan kasih mereka semua bakat. Kok Tuhan saya nggak ada bakat ya? Dan Tuhan jawab kepada dia,
Astaga, khusus untuk kamu saya lupa kasih bakat. Ada nggak satu manusia dari Indonesia sampai Rusia, sampai Afrika Selatan, satu yang Tuhan lupa kasih bakat? Ayo. Oke, kalau Anda tidak sadar bakat Anda dan Anda mengeluh, kenapa hidup susah? Tuhan bilang, bego lu, gue udah kasih motor, siapa suruh lu jalan kaki? Ayo, oke. Apa bakat Anda? Ayo, apa modal Anda? Manfaatin itu aja, lebih dari cukup. Oke? Jadi, buat sebuah keputusan untuk mulai dari hari ini, sukses. 2, tentukan cita-cita Anda. 3, bilang kepada diri sendiri, saya punya modal. Walaupun bisa jadi modal itu bukan dalam rupa uang, saya punya modal. Oke? Dan salah satu modal saya sukses dalam bisnis ini adalah saya siap kerja keras dan saya kosongkan gelas saya dan saya siap terima semua ajaran, semua masukan, semua arahan dan saya jalankan itu saja. Saya siap mulai dengan halaman putih, saya nggak mau sok tahu, saya jalankan sesuai dengan diarahkan kepada saya. Dan kalau saya sungguh-sungguh 2 tahun, hasilnya pasti 3 kali lipat. That's it. That's it. So simple. Pak James tahu. Pak James yakin. Kenapa Pak James tahu dan yakin? Karena saya sudah lihat Nu Skin, ratusan ribu orang dalam 2 tahun penghasilan naik 3 kali lipat. Kalau mereka bisa, Anda bisa. Pak James bisa jamin? Nggak bisa jamin. Saya nggak bisa jamin. Kenapa? Tergantung Anda. Tergantung Anda. Yakin bisa. Jamin nggak berani. Kenapa? Yang melaksanakan Anda. Hanya Anda yang menjamin diri sendiri. Hanya menjamin. Dan bagaimana? Saya 2 tahun dari hari ini meraih penghasilan 3 kali lipat. Pasti. Jamin. Kamu lihat aja tanggal main. Kalau Anda berani ceritakan kepada orang seperti itu, udah pasti capai. Oke, next ya. Oke. Maka dari itu, ada satu kalimat dari seorang yang suksesnya luar biasa, namanya Richard Branson. Dan Richard Branson punya kalimat ini. If someone offers you an amazing opportunity, and you are not sure you can do it, say yes and then learn how to do it later. Jika ada orang yang menawarkan kepada Anda sebuah peluang yang menakjubkan, sedangkan Anda sendiri belum yakin saya sanggup atau tidak, katakan ya. Katakan ya. Lalu belajar kemudian. Ya dulu. Ya dulu, teman-teman. Katakan ya dulu. Oke? Mungkin Anda hadir hari ini karena diajak oleh teman. Dan teman ajak Anda. Dia bilang, yuk bergabung sama saya. Itu peluang. Itu peluang. Yuk bergabung sama saya. Kalau saya bisa, kamu mestinya bisa. Kamu tahu saya kan 2 tahun yang lalu seperti apa? Sekarang agak berbeda sedikit. Ya, oke. Yuk bergabung sama saya. Itu peluang. Dan teman itu bilang, tenang aja. Nanti saya bimbing kamu. Ada orang ajak Anda kaya. Dan dia bilang, saya bimbing kamu supaya kamu kaya. Itu peluang yang menakjubkan, betul nggak? Peluang yang menakjubkan. Namun Anda ragu, saya sanggup nggak? Tahan. Sampai orang ajak Anda, berarti di mata orang itu Anda mampu. Di mata dia Anda memenuhi syarat. Orang lain sudah pandang Anda memenuhi syarat, malah Anda memandang diri sendiri tidak memenuhi syarat. Ayo. Coba kalau orang lain lihat Anda, ini katu mati lah, buang ke laut aja. Nggak mungkin dia tawarin Anda kan? Sampai orang tawarin Anda, orang lihat ini orang punya potensi. Maka Anda diajak. Orang sudah mau ngajak Anda, orang sudah mau bimbing Anda yang nolak. Nah ayo. Mau masa lampau terulang lagi? Peluang ditolak terus. Meragukan diri sendiri melulu. Betul? Ini bukan saya yang ngomong loh, Richard Branson yang ngomong loh. Jika ada orang menawar kepada Anda
peluang yang menakjubkan. Dan buat saya, peluang yang menakjubkan adalah you bergabung, saya bimbing. Ini besar kemungkinan sukses. Kenapa? Ratusan ribu orang sudah sukses. Lo gak beda lah. Betul kan ya? Jadi mestinya bisa. Jadi katakan ya dulu. Katakan ya dulu, oke? Kasih tahu kepada dia. Jujur, karena kamu yang ajak dan saya lihat nama Nuskin yang begitu besar, begitu banyak orang yang sukses, saya katakan ya. Walaupun jujur, saya nggak ngerti apa-apa, jujur, saya mulai dari nol. Oke, cuma saya serahkan diri saya kepada kamu, kamu arahkan saya, kamu bimbing saya hanya jalankan sesuai dengan instruksi kamu. Oke, tapi lo bimbing lo. Ya siap, yuk masuk yuk. Gitu doang. Gitu doang. Yang diperlukan hanya katakan ya. Susah amat sih bilang ya. Tetapi ini, tetapi itu. Udah terbukti kok. Anda nggak katakan ya bertahun-tahun juga nggak maju-maju. Lu mendingan katakan ya, susah amat. Oke ya. Jadi sorry nih, saya agak gregetan sedikit. Kenapa? Saya mau dorong Anda, kalau perlu saya tendang Anda masuk. Supaya Anda jalan gitu loh. Oke. Kalau setelah jalan 2 tahun tidak berhasil, ruginya apa sih? Ayo. Kalau sudah jalankan 2 tahun tidak berhasil, ruginya apa? Anda masih ada dari sini sampai sini 30 tahun lagi. 2 tahun tidak berhasil, masih ada 38 tahun. Untuk 28 tahun cari hal-hal yang lain kan. Tapi kalau dalam 2 tahun berhasil, ya berhasil. Berhasil. Nothing to lose. Nothing to lose. Saya selalu bilang kepada orang, coba aja. Yang penting 2 tahun kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga all out kamu kerjakan. Kalau sukses, syukur. Kalau nggak sukses, nggak ada keraguan lagi, nggak ada penasaran lagi. Kenapa? 2 tahun saya sudah all out, habis-habisan, dan ternyata nggak sukses. Puas saya. Puas saya. Daripada coba nggak jalan setengah hati, nggak ikut instruksi, nggak ikut sistem. 2 tahun berlalu, penasaran. Coba kalau 2 tahun yang lalu, saya sungguh-sungguh kan udah buang 2 tahun lagi. Betul kan? Buat sebuah keputusan, kerjakan sungguh-sungguh, berhasil syukur, nggak berhasil, udah selesai, move on. Gitu aja sih. Gitu aja. Ini peluang loh ini. Ini peluang. Jangan sampai sudah diajak, udah dihimbau, udah digotong, sudah digendong, tetap menolak. Allahnya minta ampun. Oke, ya. So, next. Nah, make a decision. Ya, next. Lagi. Seru, ya. Apa lagi? Next. Nah, untuk sukses, tuh lihat tuh Cristiano Ronaldo. Siap bayar harga. Siap bayar harga. Teman-teman, untuk raih impian Anda, cita-cita Anda yang sudah Anda harapkan seumur hidup, pasti ada harga yang bayar lah, betul kan ya? Nah, untuk harga yang harus bayar, Anda harus tahu dulu apa harga yang harus Anda bayar. Oke? Saya, salah satu cita-cita saya adalah ya mau jalan-jalan sama cucu saya di kompleks sore-sore. Itu di bayangan saya. Nanti dia udah lucu-lucu, usia 4-5 tahun, saya mau gandeng dia jalan-jalan. Oke? Sudah ada gambaran. Ya? Nah, untuk impian saya bisa terwujud. Jalan-jalan dengan cucu di kompleks. 1, harus masih tinggal di kompleks, betul kan? Kalau sudah nggak ada duit, keluar dari kompleks, udah hilang semua. Impian jalan-jalan sama anak saya, cucu saya di kompleks di tepi danau. Jadi 1, harus tetap tinggal di kompleks. 2, agar supaya bisa jalan dengan cucu saya di kompleks, saya masih cukup sehat untuk berjalan kan? Baru bisa terwujud impian itu kan? Nah, agar supaya tetap sehat dan bisa berjalan, sayanya harus sehat. Agar supaya saya bisa sehat, ada harga yang harus saya bayar. Seusia saya ini harus jaga makanan saya. Oke, ya. Teman-teman yang hadir iseng-iseng aja, bisa ketik usia saya enggak? Bisa ketik usia saya enggak? Oke, kalau teman-teman yang hadir bisa baca enggak ketikannya? Mereka tebak usia saya berapa? Oke ya, nanti saya kasih tahu. Oke. Yang bisa ketik tolong kasih tahu ya, apa ketebakan teman-teman tentang usia saya. Oke ya. Nah,
Saya harus jaga makanan saya. Yang terlalu gula nggak boleh makan, harus dikurangin. Kue-kue dikurangin, kek dikurangin, bakmi dikurangin, goreng-gorengan dikurangin. Suka nggak? Suka banget goreng-gorengan, suka banget kek, suka banget kue. Semua harus dipangkas, semua harus dipangkas. Ya, tergoda sih orang makan kek yang enak-enak, kita orang makan sepotong, kita makan secuil. Oke, ya, ya udah. Nahan diri betul. Ada harga yang harus bayar. Saya harus tetap sehat. Saya harus jogging, saya harus sepedaan, saya harus nge-gym. Nah, kayak Cristiano Ronaldo, saya harus nge-gym. Tapi jujur, saya malas nge-gym. Kalau harus ke gym, segudang alasan. Covid harus jangan ke gym. Oke, jangan tempat umum, betul? Waduh, cuaca, capek, pergi ke gym, jauh, macet, segudang alasan. Untuk memangkas alasan itu, saya beli alat gym taruh di rumah. Saya beli alat gym taruh di rumah supaya memangkas alasan. Oke? Nah, banyak orang sudah beli alat gym, ya 1-2 bulan semangat, setelah itu alat gym itu jadi gantungan baju yang paling mahal, betul? Ya, nah supaya cegah hal itu terjadi, karena saya tahu saya juga malas nge-gym, lebih enak tidur daripada nge-gym. Saya bayar trainer seminggu 3 kali, jam 6 tiba di rumah saya. 6 pagi tiba rumah saya, aduh sengantuk-ngantuknya dia udah dibawa, ya udah mau nggak mau bangun dah. Saya nge-gym. Enak nggak? Nggak enak sih. Mau tidur nggak? Mau banget sih. Tapi harus bayar harga. Kue enak nggak? Enak sih. Kek enak sih. Makan bakmi enak sih. Teman-teman makan bakmi, martabak pesan jam 10 malam. Aduh. Sudah mau tidur itu. Bahkan orang makan satu kotak. Kita makan sepotong. Kayak orang susah. Tapi demi kesehatan. Ada harga yang harus dibayar? Ada. Tapi kalau Anda keras sama diri sendiri, dunia akan lunak sama Anda. Kalau Anda lunak dengan diri sendiri, hidup akan keras. Oke? Siap bayar harga demi hari esok yang menyenangkan. Oke? Next. Siap bayar harga. Ya. Langkah kedua. Cari seorang mentor. Kalau kita mau ke kota yang baru, jauh lebih enak kalau kita punya orang di kota itu yang ajak kita. Saya sudah ke Pulau Belitung sudah 3 kali. Pertama kali dan kedua kali saya dan keluarga pergi sendiri. Oke, kita dapat nikmati tempat-tempat pantai dan sebagainya. Ketiga kali ini, bulan lalu saya ke Belitung, saya kenal satu orang. Dan dia itu orang Belitung. Oke, dia orang Belitung. Wah, dia ajak saya ke pelosok-pelosok Belitung, tempat-tempat spesial istimewa Belitung. Sehingga saya dapat lihat Belitung dari sisi yang belum pernah saya lihat. Dan bagus banget, enak banget, happy banget. Kenapa? Ada orang dalam yang sudah tahu seluk-beluknya. Jadi kalau Anda mau sukses, pastikan ada orang yang gandengan tangan Anda. Untuk ajak Anda. Ini hati-hati jangan ini, belok sini. Nah kalau ikut kamu, ini jalannya, suksesnya lebih cepat. Cari orang yang bisa tunjukkan jalan, cari mentor. Dan di bisnis ini, bisnis Nu Skin ini, banyak sekali mentor-mentor yang siap bimbing Anda. Jadi caranya sudah jelas, jalannya sudah jelas, dan ada orang mau bimbing Anda. Apa yang Anda khawatirkan? Betul kan? Cari mentor. Oke, dan apapun mentor arahkan kepada Anda, jalanin dengan sungguh-sungguh. Siap kerja keras, siap bayar harga. Next. Siap kerja keras. Tidak ada alternatif selain kerja keras. Mau bangun otot, walaupun ada trainer, tetap saya yang harus angkat bebannya. Nggak bisa nih gua bayar lu 3 kali lipat, lu yang angkat beban, gua yang berotot. Nggak bakalan terjadi. Betul kan ya? Kita harus menderita, kita harus bayar harga, tetap kita. Tapi dengan ada trainer, minimal 1, cegah saya cedera. Salah angkat, nggak ada pemanasan, cedera. Betul, dengan ada trainer, saya tidak cedera. Tapi angkat, tetap saya angkat. Dengan ada trainer, dia bisa setel bebannya. Sehingga kemajuan saya lebih cepat. Dengan ada trainer dia tahu
Alat mana untuk bangun otot mana. Alat mana untuk bangun otot mana. Sehingga setelah 6 bulan, otot tubuh saya seluruhnya berkembang. Kalau saya sendiri, mungkin bicep berkembang, tricep berkembang, tapi paha masih kurang, dada masih kurang, perut masih kurang, betul ya? Tapi dengan ada trainer, dalam satu sesi 1 jaman, itu dari tangan sampai ke kaki, develop semua, berkembang semua. Karena ada trainer. Tapi tetap yang angkat beban saya. Yang rasa otot pegel saya. Yang frustasi saya. Yang nggak boleh makan ini, saya. Yang harus makan ini, saya. Oke, makan telur 1 hari 10 butir. Lihat telur aja, udah pengen kabur. Oke, ya betul, ya telur udah pengen kabur. Gila 10 butir telur, buset. Telurnya dengan macam-macam. Ceploklah, rebuslah, mentahlah, jus lah, terserah. Yang penting 10 butir telur. Lihat telur aja udah pengen kabur, sungguh. Oke, tapi tetap harus jalanin. Kalau nggak angkat besi tanpa telur kan no protein. Developnya lambat. Tuh ada harga yang harus bayar. Berapa lama? 2 tahun aja. 2 tahun aja bayar harga. Titik terang udah kelihatan. Nah begitu sudah lihat titik terangnya. Nggak usah didorong pun semangat sendiri kok. Begitu angkat telur dan orang bilang, Pak James tubuhnya lebih berotot ya. Wah Pak James keren loh ototnya. Sudah mulai orang ngomong-ngomong. Kita udah seru nih. Wih ternyata ada hasil ya. Lebih rajin sama trainernya. Lebih rajin. Kenapa? Sudah ada orang perhatikan perubahannya. Ada orang lihat, ada kemajuan loh. Ada berubah loh. Dan kita sendiri rasa. Begitu kita sendiri rasa kita sudah lihat hasilnya, ada titik terangnya. Sudah nggak perlu motivasi terlalu kencang lagi. Kenapa? Karena kita udah lihat. Oke, motivasi yang paling kencang yang dibutuhkan adalah di awal-awal 2 tahun pertama. Karena kita berjuang hasil belum kelihatan. Ragu terus. Diomongin orang lagi. Ngapain sih tuh lihat tuh, mana bisa tuh capek-capek aja. Oke, orang yang bikin ragu. Anda harus meyakinkan diri. Oke, kerja keras. Berapa lama? 2 tahun saja. 2 tahun saja. Setelah 2 tahun hasil kelihatan. Begitu hasil kelihatan, Anda termotivasi dengan sendiri kok. Oke, yang dimaksud kerja keras ini adalah melawan keraguan. Kerja keras melawan keraguan. Kita sudah kerja, hasil belum kelihatan. Sudah kerja, hasil belum kelihatan. Ragu, ayo kerjakan. Ragu, ayo kerjakan. Malas, ayo kerjakan. Itu yang keras. Tapi kalau duit sudah masuk, nggak usah keras. Lari sendiri kok. Oke, ya. 2 tahun pertama, perlu kerja keras. Lawan keraguan. Oke, next. Oke, teman-teman. Maka, ini guide-nya. Jika Anda serius, Anda mau sukses, Anda harus punya rencana. Rencana kerja. Apa yang harus Anda kerjakan setiap hari. Oke, next. Ini kalimatnya, pelan-pelan saya bahas. Oke, ini penting sekali loh, ini penting sekali. Oke, Anda dan saya tidak bisa tentukan hasilnya. Anda dan saya tidak bisa tentukan hasilnya. Maksudnya, saya tidak bisa tentukan hasilnya. Bicep, tricep, otot perut, dan saya nggak bisa tentukan. Ini adalah akibat otot bicep, otot tricep, ya perut dan sebagainya. Akibat yang bisa saya kontrol adalah aktivitasnya. Aktivitas untuk mencapai hasil. Oke, teman-teman saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi. Kalau saya mau otot dada saya berotot. Kalau saya mau dada saya berotot, dan saya ambil dumbbell, dan angkat dumbbell begini. Angkat dumbbell begini ya. Menurut Anda kalau saya angkat dumbbell begini, angkat beban begini, akankah otot dada saya berkembang? Ya atau tidak? Kalau saya angkat dumbbell begini, akankah otot dada saya berkembang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena walaupun saya beraktivitas, tapi salah aktivitas. Angkat beban ini tidak mengembangkan otot dada, hanya mengembangkan bicep,
Betul kan? Otot sini. Alright. Jadi banyak orang mau sukses, tapi aktivitasnya salah. Walaupun dia lakukannya dan dia lakukan dengan rajin, tapi hasilnya salah. Kenapa? Karena kita lakukan tebak-tebakan tanpa ada orang yang arahkan kita. Disinilah pentingnya punya leader. Untuk arahkan ke kita. Supaya aktivitas yang kita lakukan tidak salah. Yang akibatnya sia-siakan waktu, tenaga. Betul? Terus teman bilang, James, you gak bisa begini. Kalau lu mau gedein otot bukan ini. Lalu gimana dong? Push up. Oh, push up. Ya sudah, saya push up. Oke, mau push up nggak? Nggak usah lah. Oke ya, mau push up. Oke, nah saya push up. Oh, 1 kali. 2 kali. Nah, push up udah benar kan? Aktivitasnya udah benar. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Dah. Nah, kira-kira kalau saya push up 3 kali, cukup nggak untuk membesarkan otot saya? Nggak bakalan cukup. Tuh, aktivitas sudah benar. Tapi kuantitasnya kurang. Nelpon orang sudah benar. Tapi 1 minggu nelpon 2 orang. Kapan lu mau kaya? Betul kan? Ya, jadi aktivitasnya sudah benar. Tapi kuantitasnya harus layak. Jadi oke, push up 20 kali. Istirahat. 20 kali lagi. Istirahat. 20 kali lagi. Istirahat. 60 kali. Layak itu, layak. Oke. Jadi aktivitas yang benar, jumlahnya yang benar. Pasti otot besar. Tunggu dulu. Hari ini 60. Besok malas lusa entah deh. 1 minggu enggak push up. Minggu depan entah deh. 3 minggu sekali push up 60 kali. Bisa berotot enggak? Enggak bisa. Aktivitas, jumlah, dan konsisten. Aktivitas, jumlah, dan konsisten. Next. Oke, next. Nah, plan itu apa? Plan itu ini dengan baik-baik. Ini penting nih teman-teman. Penting. Plan itu adalah apa yang saya harus lakukan. Push up. Dengan jumlahnya, dalam contoh ini, nelpon orang, kunjungi orang, jelaskan kepada orang, presentasi dan sebagainya. Dan namanya rencanaan itu adalah apa yang harus kita kerjakan dan kapan kita mengerjakan. Jadi di kalendernya sudah ada jam segini sampai jam segini saya telepon 20 orang. Dari segini sampai jam segini saya telepon 15 orang. Harus ada penjadwalannya teman-teman. Kenapa? Dengar baik-baik. Sudah dijadwalkan aja belum tentu dikerjakan. Apalagi tanpa dijadwalkan. Ayo. Oke. Banyak orang bilang mau sukses? Mau. Dan dia bangun pagi. Hari ini harus apain ya? Orang itu gak bakalan sukses. Nggak bakalan sukses. Kenapa? Mau apain aja nggak tahu. Oke, next. Next ya. Jadi kalau mau sukses harus disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah, dengan baik-baik dan catat. Apa itu disiplin? Disiplin adalah kerjakan apa yang harus kita kerjakan di waktu yang sudah dijadwalkan. Ingat ya, disiplin adalah kerjakan apa yang sudah harus kita kerjakan di waktu yang sudah dijadwalkan. Walaupun jujur kata, malasnya minta ampun. Lagi malas, lagi nggak ada mood, lagi bete, lagi sedih, lagi marah. Tetapi karena sudah dijadwalkan, kerjain. Itu disiplin. Jadi saya mau tanya, bagaimana bisa disiplin kalau jadwalnya kosong? Kalau jadwalnya kosong, itu bukan disiplin. Itu mood-moodan. Kalau ada mood saya kerjakan, kalau nggak ada mood saya beralasan. Nah orang kayak gitu, mau sukses, mimpi juga nggak bisa capai. Jadi kalau Anda mau sukses, harus apa yang mau Anda capai? Siap bayar harga, cari mentor, bimbing kita, kerja keras. Dan yang dimaksud dengan kerja keras adalah jadwalin. Dan mau bete, mau hujan, mau lagi malas, mau lagi sedih, lagi marah, tetap kerjakan. Next. Itu baru disiplin. Oke, next. Ya, disiplinnya di sana. Dan mau Lionel Messi,
mau Cristiano Ronaldo, mau Ed Sheeran, mau Inul, mau Raffi Ahmad, tanya mereka. Mereka kerja keras nggak? Pasti mereka kerja lebih keras daripada Anda dan saya. Disiplin nggak? Disiplinnya luar biasa. Disiplinnya luar biasa. Oke? Anda lihat Inul, Raffi Ahmad tampil di acara ini, acara itu, acara ini, acara itu. Wah, harus tampilnya keren-keren. Inul, kayak dandan kayak apa? Kritikannya ini. Itu perlu persiapan nggak? Perlu persiapan. Perlu gladi resik nggak? Perlu gladi resik. Perlu hafalin skrip nggak? Perlu hafalin skrip. 1 minggu 15 acara, hafalin skrip. Coba aja. Belum lagi gladi resik, belum lagi dandan, belum lagi dari satu tempat ke tempat lain. Ganti baju di dalam mobil, makan di dalam mobil, kerja keras nggak? Lebih keras daripada Anda dan saya. Cuma kita lihat glamornya aja kan. Di balik itu kerja keras nggak? Kerja kerasnya. Oke, disiplin luar biasa loh. Bayar harga. Tetapi sudah bayar harga, sukses kan? Next. Oke. Ini adalah tips di YouTube saya. Ya, jika Anda mau jadi pakar dalam hal apa aja, silakan. Ini tipsnya, oke? Next, ke YouTube channel saya lah, capek. Dan terakhir, 5 menit terakhir, saya mau jelaskan sesuatu yang namanya tipping point. Ini penting sekali teman-teman, tipping point. Ini bagian terakhir, silakan menyimak, oke? Inilah yang membedakan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang hampir sukses. Teman-teman, sukses ini, perjalanan menuju suksesnya Anda, pencapaian impian Anda, bukan garis lurus. Bukan Anda kerja keras, Anda dapat hasil, Anda kerja keras lagi, dapat hasil, kerja keras, dapat hasil. Enggak demikian. Kalau demikian, banyak orang sukses. Pada kenyataan, sukses itu bukan garis lurus, tapi begini. Anda sudah kerja keras, nggak ada hasil. Anda kerja keras, nggak ada hasil. Anda kerja lagi, nggak ada hasil. Anda mulai ragu, orang lain meragukan Anda. Oke? Tapi Anda lanjut, kerja keras lagi belum ada hasil. Ketemu orang nggak ada orang mau beli dan sebagainya. Anda pantang menyerah. Anda tetap lakukan sesuai dengan anjuran leader Anda. Jalanin aja walaupun nggak ada hasil. Oke ya, sudah ketemu traktir makan sekeluarga makan Kentucky Fried Chicken, nggak ada closing lagi, kurang ajar. Oke ya, akhirnya satu titik. Begitu capai satu titik, boom. Oke, nah. Awalnya di sini Anda kerja keras, nggak ada hasil, orang lontarkan komentar yang meragukan Anda. Anda sudah sukses, dia bilang Anda beruntung. Betul nggak? Apakah Anda beruntung? Apakah orang-orang sukses beruntung? Enggak. Dia sudah bayar harga loh. Dia sudah bayar harga. Berani bilang Cristiano Ronaldo beruntung? Berani bilang Lionel Messi beruntung? Berani bilang Ed Sheeran beruntung? Berani bilang Inu beruntung? Enggak, mereka udah bayar harga kok. Enggak ada orang bilang mereka beruntung. Mereka sudah bayar harga. Oke? Dengan demikian, saya mau kasih lihat satu video. Yuk, kita lihat satu video. Yes. Ini videonya ya. Video ini direkam waktu saya dan keluarga saya dengan anak saya waktu kecil. Mereka kecil di satu tempat hiburan, ya, air, waterboom gitu ya. Dan kita mau bahas ember ini. Nah, ember ini kan isi air terus nih. Isi air terus ya. Dan anak-anak tunggu di bawah. Nah, anak saya yang di bawah ini yang pakai baju renang ini. Yang pakai baju renang yang ini. Oke. Dia tunggu ember ini tumpah airnya. Awal-awal setetes pun nggak dapat. Satu tetes air pun nggak dinikmati. Nggak ada hasilnya. Tetapi mereka tetap tunggu loh. Mereka tetap tunggu. Anak kecil aja tahu. Kalau tunggu, kelak airnya akan cukupi. Oke? Tunggu. Ada hasil? Nggak ada. Tetap sabar. Tetap sabar. Tunggu. Dengan keyakinan. Akan. Tetap. Belum. Tunggu. Sabar. Coba kalau dia hengkang sekarang. Bohong ah. Dia jalan. Rugi kan? Dia tunggu. Sampai titik yang cukup. Cong! Oke, next. Oke. Teman-teman.
Itu yang dinamakan tipping point. Sukses itu bukan garis lurus. Awal-awal kita kerjakan, nggak ada hasil. Kita yang ragu, orang lain bikin kita ragu. Tapi ini 3 caranya. Sabar, kerja keras, konsisten, tunggu tipping point Anda. Begitu tipping point Anda tiba, boom. Oke? Saya mulai karir saya sebagai pembicara seminar tahun 1994. Tipping point saya 1998. Saya harus kerja 4 tahun tanpa lihat hasil yang berarti. 1 bulan 2 training loh, bayangin. Sekarang 1 hari 3 training. Dulu 1 bulan 2 training. Tapi setelah 98 sampai hari ini 2021 setiap hari ada training. Coba kalau dalam 4 tahun ini saya menyerah. Habis nggak ada hari ini. Tapi terakhir. Tetapi jangan sambil nunggu ember isi. Sambil kita tunggu satu hal terjadi. Ember itu tetap airnya mengisi kan. Coba kalau kita tunggu tapi airnya nggak isi. Tunggu sampai menggigil pun nggak ada air kan. Kenapa? Ember itu harus berisi. Sambil Anda tunggu tipping point, Anda tetap harus kerja keras. Konsisten. Nanti hasilnya kelihatan. Oke? So, next slide. Sebagai closing, teman-teman. Sekali lagi. Anda start deh hari ini. Nothing to lose. Coba 2 tahun nggak berhasil, ruginya apa sih? Tapi kalau dalam 2 tahun, penghasilannya naik 3 kali lipat. Mau berhenti? Silakan. Mau berhenti? Silakan. Next. Oke, ini aturannya. Next. Oke, so Bapak-Bapak sekalian, teman-teman, saya berharap halaman Anda take action itu penuh. Saya berharap take action itu banyak, ya. Dan saya berharap acara ini dari Nuskin hari ini Anda tertrigger untuk bilang, masa depan saya yang cemerlang mulai dari hari ini. Hari yang lalu sudah deh. Masa depan saya mulai dari hari ini. Oke? Dari saya kepada Anda, thank you very much. Good luck, success always. Tuhan memberkati. Stay healthy always. Oke? Thank you. Good luck to you.